Salam, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus. Kembali lagi kita jumpa pada saat ini dalam ibadah keluarga. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Izinkan saya melepas masker karena saya di sini seorang diri saja. Renungan pada malam hari ini berjudul Berpikir Positif. Saya akan menceritakan tentang Bob Sadino. Siapa yang tidak kenal Bob Sadino? Ia adalah pendiri waralaba Camp Chick. Dari buku biografi Bob Sadino, biografi inspiratif, saya akan ceritakan sedikit kisahnya. Bob Sadino memutuskan meninggalkan bangku kuliahnya ketika ia mendapat pembagian warisan. Ia pergi ke Belanda. Setelah uangnya habis, ia berpikir untuk pulang ke Indonesia dan merintis beberapa usaha yang tentu saja tidak langsung sukses. Bahkan ia pernah juga membuat genteng dengan upah Rp1.500. Saat itu sekitar tahun 70-80-an. Saat istrinya berkata bahwa uang yang ada hanya tertinggal untuk 1 kali makan saja, yang kemudian besok tidak makan lagi, saat itu membuat Bob Sadino sangat terhenyak. Bahwa kemudian ia harus berusaha. Saat itu masyarakat Indonesia belum mengenal yang namanya telur ayam negeri. Karena Bob sudah lama tinggal di luar negeri, ia tentu saja mengenal telur ayam negeri. Lalu ia berpikir, bagaimana masyarakat di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan telur? Masa harus hanya mengandalkan dari ayam kampung saja? Lalu ia menghubungi relasinya di luar negeri untuk mengirim buku beternak ayam dan bibit ayam negeri. Kemudian mulailah ia beternak. Ketika ia mulai menjual telur ayam negeri kepada masyarakat, ternyata belum ada respon yang baik. Kemudian karena ia tinggal di daerah Kemang, Jakarta Selatan yang banyak turis asing, ia menjual untuk konsumen turis asing tersebut dan itu berhasil. Dari situlah ia merintis usaha-usahanya dengan tekun hingga sukses. Dari kisah Bob, kita melihat bagaimana ia berpikir positif di tengah situasi yang berat. Bagaimana ia memandang hambatan sebagai peluang. Demikian juga kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, dalam hidup ini kita selalu menghadapi dua hal, kesukaan dan kesedihan. Kalau dalam situasi happy, sudah pasti pikiran kita tuh positif, ya kan? Sebaliknya kalau kita dalam keadaan sedih, sial, apes, pasti marah-marah, ngomel, protes, dan lain-lain. Nah, dari cerita tersebut kita ini diajarkan bagaimana kita men-switch atau mengklik pikiran kita dari negatif menjadi positif. Itu harus diusahakan. Arahkan pikiran kita untuk berpikir positif. Misalnya, kenyataannya langit mendung, akan turun hujan. Usaha berpikir positif, hujan selesai ketika saya pulang sekolah. Kenyataan, situasi pandemi begini tidak bisa jualan. Usaha berpikir positif, jualan via online. Benar kan Bapak Ibu? Nah, saya juga mengutip dari internet situs www.bola.com. Saya mencari kata-kata berpikir positif apa yang ada di internet. Lalu artikelnya saya bacakan begini. Perlu diketahui, memelihara pikiran negatif tidak baik untuk perkembangan diri sendiri. Itulah mengapa cobalah untuk tidak melihat pada sisi buruk sesuatu. Lebih baik Anda mencari solusi yang tepat untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif
dengan cara yang positif. Pikiran merupakan satu di antara penentu perasaan. Secara tidak langsung juga mempengaruhi sikap, sifat, dan mental. Berpikir positif bukan berarti Anda lantas mengabaikan situasi yang kurang menyenangkan, melainkan lebih ke arah menghadapi situasi tak nyaman tersebut dengan cara yang lebih positif dan produktif. Langkah awal agar bisa berpikir positif adalah dengan meyakinkan diri Anda bahwa semua akan berjalan dengan baik. Anda harus optimis. Banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika Anda bisa berpikir positif. Satu di antaranya memerangi depresi dan melawan berbagai penyakit. Beberapa contoh kata positif yang ada di website tersebut ya. 1. Jika Anda berpikir positif, Anda akan melihat peluang, bukan hambatan. 2. Pemikir positif itu melihat apa yang tidak terlihat, merasa tidak berwujud, dan mencapai hal yang tidak mungkin. Dan lain-lain, masih banyak. Nah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya, kita sudah diberi modal dalam firman Tuhan untuk berpikir positif. Mari kita buka dalam Filipi 4 ayat 8. Silakan Bapak Ibu buka Alkitabnya, Filipi 4 ayat 8. Demikian firman Allah. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Jika kita mau berusaha dan berpikir positif, ada visi, ada harapan. Dan harapan di dalam Tuhan tersedia berkat. Sebagai penutup, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian renungan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang terkasih yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk renungan saat ini yang mengajarkan kami untuk berpikir positif. Di saat kami menghadapi situasi yang sulit, di saat kami menghadapi keadaan yang berat dan terjepit, ajar kami untuk berpikir positif. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu setia mendampingi kami, menyampaikan firman Tuhan yang adalah modal bagi kami umat yang percaya untuk selalu berpikir dan berusaha. Di dalam nama Yesus, kami mau melakukan firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.